Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Epi Asurani Siregar, NIM 0104201060, kelas MDA, semester 5, mata kuliah manajemen SDM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dalam pandangan Islam, di mana pengertian sumber daya manusia ialah sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal pikiran, perasaan, pengetahuan, serta keterampilan. Semua potensi yang dimiliki sumber daya manusia akan sangat berpengaruh pada perkembangan suatu organisasi maupun usaha. Baik, selanjutnya pengertian manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai unsur daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Fungsi manajemen sumber daya manusia dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip Islam dalam pemberdayaan sumber daya manusia, di mana prinsip kompetensi. Prinsip kompetensi adalah prinsip utama dalam manajemen Islam. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh personal sebagai bagian dari organisasi atau bagian dari suatu proses kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dan prinsip keoptimalan dan kelebihan dan kompetensi. Prinsip kedua dari manajemen Islam adalah kompetensi yang dimiliki harus optimal dalam melebihi kompetensi personal yang memiliki kompetensi yang sama. Baik, prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan, di mana sistem manajemen sumber daya manusia yang baik adalah sistem yang menekankan pada adanya kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan. Maka dalam perspektif ini, analisis kebutuhan mutlak dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan dalam sistem rekrutmen tenaga. Dan prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan, di mana dalam sebuah hadis yang sangat populer Nabi bersabda, artinya apabila diserahkan suatu urusan atau tugas pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat atau kegagalan kehancurannya. Dan prinsip kewenangan dan tanggung jawab, di mana di sini kewenangan dan tanggung jawab adalah prinsip keselanjutan dalam manajemen Islam. Selanjutnya prinsip batasan kewenangan, di mana Rasulullah atau utusan Allah telah diingatkan oleh Allah akan adanya batasan kewenangan dalam tugas kerasulannya. Dan prinsip adanya penghargaan dan kompensasi, di mana manusia adalah makhluk unik yang memiliki dinamikanya sendiri. Keunikan manusia ini disebabkan karena manusia selain memiliki akal, dia juga memiliki rasa dan keinginan. Selanjutnya, mekanisme pengangkatan pegawai, di mana di sini dalam Islam prosesi pengangkatan pegawai harus berdasarkan kepatutan kelayakan atas pekerjaan yang akan dijalaninya. Ketika pilihan pengangkatan jatuh pada orang yang disinyalir mereka memiliki kemampuan, padahal masih terdapat orang yang lebih patut, layak dan lebih baik daripadanya atau dari golongan orang-orang yang terdahulu, maka profesi pengangkatan ini bertentangan dengan syariat Islam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersama saya untuk menyampaikan materi manajemen sumber daya manusia dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.